Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di dalam episode kedua dari program Peluang Karir setelah lulus SMK. Di episode pertama kita telah menyinggung tentang 4 opsi alternatif di mana kita dapat pilih pada saat kita ingin menentukan karir kita di masa depan setelah kita lulus dari SMK. Nah, di episode kedua saya akan menyinggung tentang peluang yang pertama, yaitu peluang karir berupa pilihan untuk bekerja. Nah, bekerja, anak-anak sekalian, ini juga perlu kalian ketahui dengan baik, karena bekerja ini tidak hanya sekedar kemudian kalian bayangkan, nanti saya lulus, kemudian saya membawa surat lamaran, kemudian saya datang ke perusahaan, bekerja, diterima, kemudian bekerja menjadi operator, teknisi, dan sebagainya. Lulusan SMK biasanya akan masuk ke level tertentu di perusahaan atau di instansi pemerintah bisa juga. Nah, di dalam bekerja ada beberapa hal atau pilihan yang kita bisa pilih. Yang pertama, apakah kita akan bekerja di lokal tempat kita, di kota tempat kita berada saat ini. Nah, ini penting sekali karena kalau kita ingin bekerja di tempat yang lokal, kita harus mengumpulkan berbagai informasi tentang perusahaan, jenis bidang-bidang usaha yang ada di lokal, di tempat kita. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin kemudian berpikir, wah saya ingin bekerja tidak di kota saya ingin mencari kesempatan berkarir, bekerja di luar kota. Ya, kalau Anda misalnya di Jawa, Anda pengen pergi ke Kalimantan. Anda di Kalimantan, Anda pengen bekerja di Jawa misalnya. Nah, ini bisa saja. Nah, tentu saja hal ini harus dipikirkan. Yang harus Anda pikirkan tidak hanya masalah jenis pekerjaannya, perusahaannya, informasi perusahaan, tempat bekerja, dan sebagainya, tapi juga apa yang akan saya lakukan di tempat baru nanti, di mana saya akan menginap, bagaimana transportasinya, bagaimana biaya hidup, bagaimana biaya berangkat ke sana, dan sebagainya. Kemudian yang opsi ketiga dari bekerja, di samping lokal, nasional tadi, ya, nasional dalam lingkup Indonesia saja, Anda ingin bekerja di luar daerah, ada opsi yang saat ini juga semakin populer bagi lulusan SMK beberapa bidang tertentu, seperti misalnya kesehatan, teknologi informasi, di mana kalian bisa bekerja di level internasional, ya, bekerja di luar negeri, ya, tidak hanya di Indonesia. Nah, ini juga memerlukan persiapan yang matang. Kalau kemudian kita mendapatkan informasi untuk bekerja di luar negeri, kemudian gajinya seperti apa, ke fasilitas yang didapat seperti apa, kemudian kalian tertarik untuk masuk ke pilihan karir di dunia internasional, tentu ada banyak hal yang harus kalian persiapkan, lebih banyak daripada yang harus dipersiapkan pada saat kalian membayangkan untuk bekerja di lokal, di kota kalian saja, atau di nasional, di luar daerah. Pasti lebih banyak yang dipersiapkan, seperti misalnya bahasa. Kemudian juga Anda harus memikirkan masalah sertifikasi. Ya, kalian harus punya sertifikat untuk apa yang diperlukan di perusahaan-perusahaan internasional. Anda harus mulai mencari informasi, browsing di internet mengenai kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi yang ada di luar Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini harus cari informasinya terlebih dahulu. Selama 3 tahun kalian bersekolah di SMK, akan dibantu oleh sekolah tentu saja, dan kemudian mencoba untuk mempersiapkan diri. Jangan kemudian pilihan tersebut datang setelah 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan setelah lulus, 1 bulan, 2 bulan sebelum lulus, atau bahkan setelah lulus. Kalau seperti itu, udah terlambat sekali. Persiapannya tidak matang. Keinginan, mimpi yang tadinya ingin bekerja di luar negeri, di tempat yang berbeda dari di tempat kita saat ini, akhirnya buyar. Karena apa? Karena tidak adanya persiapan yang matang. Persiapan yang matang tidak terjadi, tidak kita lakukan karena apa? Karena tidak adanya informasi yang cukup, informasi yang memadai pada saat kalian bersekolah di SMK. Nah, itu dari sisi tempat. Kemudian yang berikutnya, kalian juga harus berpikir bahwa bekerja itu bisa di tempat yang besar, ya, misalnya perusahaan besar seperti kalau di Jawa misalnya ada perusahaan
gudang garam, perusahaan jarum di rokok ya misalnya, atau perusahaan-perusahaan lain yang sifatnya multinasional besar sekali. Dia tidak hanya di satu tempat saja, bidang usahanya banyak, kemudian lokasi usahanya juga banyak. Ini juga pasti akan berbeda persiapannya. Kalian harus tahu kemana harus mengirim lamarannya. Kemudian dari banyak bidang usaha tersebut, kalian kira-kira yang mana yang diminati. Nah, untuk bidang usaha yang tersedia, kalian juga harus cari informasi. Kalau punya teman, tanya teman. Orang tua mungkin punya kolega, teman kerja yang bekerja di tempat tersebut, bisa ditanya-tanya terlebih dahulu. Ya, kemudian mencari informasi dari koran, dari internet, dari perpustakaan dan sebagainya. Nah, perusahaan besar biasanya lebih gampang untuk kita cari informasinya. Termasuk jika kalian ingin masuk ke bidang kerja internasional. Tentu saja juga harus dicari informasinya. Apakah itu perusahaannya besar ataukah itu perusahaannya kecil. Kemudian juga kalau misalnya perusahaan itu berupa perusahaan yang sifatnya sedang, yang tidak begitu besar, tidak begitu kecil juga, ya kalian juga harus cari informasinya. Biasanya cara-cara rekrutmen di perusahaan besar berbeda dengan cara-cara rekrutmen karyawan baru di perusahaan sedang atau kecil. Perusahaan besar biasanya rekrutmennya sangat formal sekali. Sementara di perusahaan sedang dan kecil, pola rekrutmennya bisa berbeda. Bisa menggunakan rekomendasi, ada teman di dalam, kalian bisa kontak. Kemudian cari informasi, hubungi, nitip lamaran dan sebagainya. Berbeda. Jadi pola-polanya berbeda. Jadi persiapannya juga harus berbeda. Demikian juga perusahaan kecil. Ada perusahaan-perusahaan kecil yang sangat berhasil ya. Perusahaan yang biasanya hanya dikelola oleh 1-2 orang. Pimpinannya suaminya misalnya, bapaknya. Kemudian dipegang keuangan oleh istrinya atau oleh adiknya dan sebagainya. Ini perusahaan yang biasanya sangat kecil, gerakannya sangat efisien, ya. Tidak ada mungkin struktur gaji yang sangat formal seperti yang ada di perusahaan besar. Nah, ini juga apa yang harus kalian persiapkan pasti berbeda. Di perusahaan-perusahaan kecil seperti ini, tipe pekerja yang dibutuhkan adalah tipe pekerja multi talenta. Kalian harus bisa marketing, kalian harus bisa teknis, kalian harus kuat fisik, kalian juga harus bisa komunikasi dengan baik dengan customer. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini beda sifat pekerjaannya dengan perusahaan besar. Perusahaan besar biasanya sangat-sangat spesifik. Jadi kalian bekerja menjadi seorang teknisi IT misalnya, teknologi informasi, kalian sudah tidak akan berhubungan dengan masalah lain. Kalian hanya akan bekerja di bidang IT saja. Pasti pendekatannya berbeda. Persiapan kalian juga berbeda. Nah gitu. Nah demikian anak-anak sekalian, para siswa SMK, sedikit informasi mengenai poin pertama, yaitu bekerja di dalam salah satu alternatif dari peluang karir setelah lulus dari SMK. Demikian, kita lanjutkan lagi nanti di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.